Kali ini kita akan coba kembali membaca sebuah buku dan mengutip sebuah pemikiran dari sebuah buku yang menarik menurut saya ya, ukuran saya, Pemikir Besar Dunia ya, Ucapan dan Kebijaksanaan. Jadi kita bisa belajar untuk menajamkan, menguatkan kemampuan berpikir kita, juga dalam rangka memperkuat strengthen our argumentative ya, argument. Itu dengan mengutip beberapa atau merenungkan beberapa pemikir-pemikir yang sudah lama mengisi jagat raya ilmu pengetahuan. Ya, salah satunya terekam di dalam buku Pemikiran Besar Dunia, Ucapan dan Kebijaksanaan yang ditulis oleh Baltasar Gracian, ya, seorang penulis Spanyol ya, tahun 1601-1558. Dan salah satu yang saya suka di situ adalah jangan pernah berbantah dengan orang yang tak bakalan kehilangan apapun ya. Nah, inilah yang kemudian saya ulangi ya, jangan pernah berbantah dengan orang yang tak bakalan kehilangan apapun ya. Ini saya ambil dari himpunan koleksi buku ini teman-teman. Ini sengaja saya tarik begini karena ada beberapa yang mengatakan bahwa background itu adalah stiker dan yang lain-lain sehingga itu adalah real. Baik, teman-teman, nanti kita akan bagikan pelan-pelan karena perjalanan bukan partai politik ini baru sedang dimulai ya, sedang menahan diri untuk tidak reaktif, tidak agresif ya, dan juga tidak dalam konteks menyasar suatu agenda-agenda politik tertentu oleh karena sign quote merupakan agenda pesanan ya. Sekali lagi bukan partai politik, ini adalah ruang publik kita bersama, tempat teman-teman dan saya berkumpul, belajar untuk mengasah ketajaman kita di dalam berargumentasi, meninggikan argumentasi kita ketimbang emosi, suara kita yang terus-terus memaki-maki dan kehilangan perspektif etik, moral, dan kehidupan bersama yang harmoni. Ya, don't raise our voice, emotion, but argument. Ya, teman-teman, kita akan bahas persoalan ini menarik ya. Pak Prabowo bongkar korupsi, Pak Jokowi ya bongkar paradigma pembangunan kita dalam konteks pembangunan infrastruktur, sumber daya alam dalam perspektif hulu dan hilir. Kemudian di sini Bang Rismon dan CS betul-betul tertarik bongkar-bongkaran isu yang sebenarnya oleh ungkapan ini sebenarnya kena ya dalam artian berkaitan. Jangan pernah berbantah dengan orang yang tak bakalan kehilangan apapun. Dalam hal ini Pak Jokowi tidak akan kehilangan apapun. Karena apa yang dituduhkan kepada beliau itu diyakini benar. Dan bukan partai politik juga sangat yakin bahwa ijazah Pak Jokowi fine-fine saja ya. Nah, apa yang akan kita bahas soal ini adalah soal di mana memurnikan diri dalam rangka kita bersama-sama membenahi rumah kita, negara kita, ya di posisi ini bukan partai politik tetap eksis sebagai buzzer NKRI ya memihak kepada semua hal ya cenderung netral tetapi juga kadang-kadang memihak dalam artian untuk mengatakan bahwa di posisi ini bukan partai politik sedang beracara, wah ini kayak pengacara saja ya, sedang meyakini apa yang diyakini. Nah, kita mau bicara tentang Pak Prabowo terlebih dahulu ya. Presiden Republik Indonesia kita Pak Prabowo hari ini memasuki masa-masa kerja yang terbilang sekitar plus minus 6 bulan ya. Dan apa yang bisa ditorehkan oleh beliau ya beliau berhasil membongkar ya tindak pidana korupsi yang nilainya fantastis ya, ratusan triliun. Nah, teman-teman bisa bayangkan bagaimana kerja-kerja senyap Pak Prabowo ini yang merupakan murid dari Pak Jokowi itu menunjukkan kinerja seorang leader yang mampu melihat hal yang paling inti, ya, hal yang paling esensial dalam konteks kepemimpinan, kerja-kerja kepemimpinan. Nah, ini yang berbanding terbalik yang dilakukan oleh beberapa pihak-pihak yang lain, walaupun ya tetap kita hargai ada upaya-upaya semangat yang sama untuk memperkuat kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi menurut saya masih ada persoalan-persoalan etik di dalamnya. Nah, kita lihat apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu, kalau kita lihat dari postur anggaran pendapatan belanja daerah, tiap kota dan tiap kabupaten jelas sekali terlihat bahwa ini menunjukkan pada sebuah konteks di mana pembangunan daerah itu memakan anggaran pendapatan belanja daerah plus minus 1 triliun. Jadi bisa bayangkan ada sekitar
ratusan kota dan kabupaten yang sebenarnya kehilangan potensi kesejahteraan untuk menggunakan anggaran yang dicuri, yang diambil oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan itu juga yang dilakukan oleh Pak Jokowi dalam konteks upaya pengejaran korupsi dan juga dalam konteks bagaimana merancang pembangunan infrastruktur, mempercepat infrastruktur peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat di berbagai tempat yang hari-hari ini ingin dihapus oleh pihak-pihak tertentu oleh karena mungkin ada kepentingan-kepentingan politik karena kita tahu bahwa dunia politik adalah dunia transaksional, dunia politik adalah dunia memperebutkan kekuasaan secara legitimate. Karena itu proyek yang dilakukan oleh beberapa pihak adalah bagaimana menghapus seolah-olah Pak Jokowi itu adalah aib bagi NKRI. Pak Jokowi adalah pihak yang harus dihapus dalam peta sejarah Republik Indonesia. Dan hal itu adalah sangat tidak mungkin sebagaimana dikatakan, jangan pernah berbantah dengan orang yang tak bakalan kehilangan apapun. Dan kita tahu hari ini respon publik ya hari ini jelas sekali bagaimana fenomena politik yang tak biasa terjadi, menghadirkan rakyat di depan pintu Pak Jokowi tanpa ada kampanye politik dan sebagainya, bahkan beberapa patung Pak Jokowi kemudian diabadikan untuk menghargai dan mengenang jasa-jasa Pak Jokowi. Inilah yang harusnya kita lakukan sebagai masyarakat, bangsa, dan negara untuk memberikan apresiasi terhadap kerja-kerja seluruh pemimpin negara kita, presiden kita, wakil presiden kita, pejabat-pejabat publik yang memang pantas untuk diberikan penghargaan. Dan di titik ini apa yang dilakukan oleh Bang Rismon dan yang lain-lain, ya kita tetap berpikir secara positif, tetapi tentu pikiran positif kita ingin mengatakan bahwa apa yang dilakukan itu adalah sebuah ruang demokrasi. Tetapi ketika kita mencoba untuk menelisik, menimbang skala dekat, mengkalkulasi tentang segala sesuatu dalam perspektif hukum, jelas sekali apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan berbagai macam pembuktian-pembuktian sana-sini terkait dengan ijazah beliau, pengakuan UGM, sebenarnya ya itu sudah final, sudah selesai. Tetapi kita tidak tahu agenda apa yang mau dibongkar oleh Bang Rismon. Sementara Bang Rismon dan yang lain-lain, khususnya Bang Rismon sedang menghadapi sebuah celah baru tentang adanya pihak-pihak yang akan membongkar riwayat pendidikan beliau yang artinya itu sangat mungkin akan meluluh lantakan keyakinan publik ya dan berpotensi untuk menghancurkan karir Bang Rismon karena ini adalah isu yang tidak main-main karena posisinya adalah zero sum, menang atau kalah, kalah atau menang ya dan itu sangat berbahaya bagi ini. Harus ada harga yang akan dibayar dan harga itu besar sekali untuk dibayar oleh Bang Rismon dan sebagainya. Mari kita arahkan publik, saya mengajak untuk berkonsentrasi melihat kinerja Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi, serta kita semua dalam rangka memperkuat kehidupan berbangsa dan bernegara, dan tidak tenggelam dengan diskursus kepublikan yang entah mau dibawa kemana, bukan partai politik.